Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurul Aisyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran STMI yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul proses perkembangan kurikulum. Langsung saja saya jelaskan. Perkembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Persoalan mengembangkan kurikulum hal yang tidak sederhana dan tidak mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum dari visi misi serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan kurikulum terdapat dua proses utama. 1. Pedoman kurikulum. Latar belakang yang berisi rumusan filsafat dan tujuan lembaga pendidikan populasi yang menjadi sasaran rasional bidang studi atau mata kuliah. 2. Silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan meliputi ruang lingkup dan urutan pengajian. 3. Desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum. Yang kedua itu pedoman instruksional. Dikembangkan menurut silabus. Pedoman kurikulum ditentukan 1. Apa yang akan diajarkan atau ruang lingkup. 2. Kepada siapa diajukan. 3. Apa sebab diajarkan dengan tujuan apa. Yang keempat itu dalam urutan yang bagaimana. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua. Saya sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum, yaitu mengumpulkan keterangan mengenai faktor-faktor yang turut menentukan kurikulum serta latar belakangnya, menentukan mata pelajaran, merumuskan tujuan tiap mata pelajaran, menentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa dalam tiap mata pelajaran, menentukan topik-topik tiap mata pelajaran, menentukan syarat-syarat yang dituntut dari siswa, menentukan bahan yang harus dibaca oleh siswa, menentukan strategi mengajar yang serasi serta disediakan berbagai sumber atau alat peraga proses belajar mengajar. Kemudian menentukan alat evaluasi hasil belajar siswa serta skala penilaiannya. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan proses untuk membuat keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. Berikut ini yang dipaparkan beberapa model pengembangan kurikulum yang telah dikemukakan oleh para ahli kurikulum. Model yang pertama yaitu model Taylor, model yang kedua yaitu model Hilda Taba, model yang ketiga yaitu model Oliva, model yang keempat yaitu model Duchamp. Model yang pertama yaitu model Taylor. Model Taylor merupakan suatu model yang menekankan pada bagian merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan suatu misi institusi pendidikan. Ada 4 hal yang dianggap untuk mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama yaitu hubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu hubungan dengan pengalaman belajar agar mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu hubungan dengan pengorganisasian pengalaman belajar. Yang keempat yaitu hubungan dengan pengembangan evaluasi. Saya Dwi Setianingsih sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kedua.
Langsung saja, yang kedua adalah model Hilda Tabah. Model Hilda Tabah itu lebih menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Pada prinsipnya, terdapat 5 langkah perkembangan kurikulum. Yang pertama, menghasilkan unit-unit percobaan melalui langkah-langkah. Yang kedua, menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunanya. Lalu yang ketiga, merevisi dan mengonsolidasikan unit-unit eksperimen. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Lalu yang terakhir adalah implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji. Lalu yang ketiga adalah model Oliva. Menurut Oliva, suatu model kurikulum harus bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Beberapa langkah-langkah yang terdiri dari komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama, ini langkah-langkahnya ada 12 ya. Yang pertama, menetapkan dasar filsafat. Yang kedua, menganalisis kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, merumuskan tujuan umum kurikulum. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus kurikulum. Yang kelima, mengorganisasikan rancangan implementasi kurikulum. Yang keenam, menjabarkan kurikulum. Yang ketujuh, merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Yang kedelapan, menetapkan dan menyeleksi strategi pelajaran. Yang kesembilan, menyeleksi dan menyempurnakan teknik penilaian. Yang ke-10, mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang ke-11, mengevaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi kurikulum. Lalu yang keempat adalah model Biucham. Model Biucham mengemukakan 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah menetapkan wilayah. Yang kedua, menetapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima adalah melaksanakan evaluasi kurikulum. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kelompok kami. Kesimpulannya adalah program perkembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Terdapat 2 proses utama, yaitu pedoman kurikulum dan pedoman instruksional. Dan selanjutnya ada beberapa model pengembangan kurikulum yang merupakan proses untuk membuat keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. 4 model tersebut adalah yang pertama model Taylor, yang kedua model Hilda Tabah, yang ketiga model Oliva, dan yang terakhir adalah model Biucham. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.